mereka-mereka yang sudah meninggal, itu seakan-akan dia menatap Rahim, tapi Rahim rasa takut itu tidak peduli. Yang dia takutkan ketika doa itu tidak sampai ke almarhum ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah pengalaman, mungkin ini pengalaman sedih, karena yang dialami oleh salah satu narasumber ini ya seorang anak muda ketika dia itu kerja di salah satu kota besar, ya saya sebut saja di wilayah ibu kota. Nah, pengalaman dia ini ketika dia itu, ya maaf, mungkin melupakan satu hal yang sebenarnya itu adalah kewajiban dia, yaitu tentang doa orang yang sudah meninggal. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Hikmah Misteri. Sebut saja di sini namanya Mas Rohim. Dia menceritakan tentang pengalamannya dia yang sudah hampir setengah tahun dia tidak pulang kampung. Semuanya itu memang karena keadaan di salah satu tempat kerjanya, yaitu di ibu kota, di salah satu pabrik ternama. Setengah tahun dia tinggal di ibu kota ini, dia jarang pulang. Tapi yang terjadi sama Rohim, saat setengah tahun berlalu itu, dia ini setiap malam Jumat, dia tuh selalu didatangi sosok almarhum yang tak lain adalah ibunya sendiri. Mungkin dia masih teringat betul bagaimana pengalaman itu dia pertama kali didatangi sosok almarhum, yaitu ibunya. Selama setengah tahun dengan kesibukannya dia kerja, mimpi itu datang. Dan mimpi itu bukan dalam keadaan misalnya ibunya itu mungkin bahagia atau sedih, tapi mimpi itu tentang ibunya yang datang menghampiri dia dengan menatapnya saja. Nah, saat itu Rohim mungkin pada mimpi pertama, tepat malam Jumat itu, yaitu hanya sebatas rasa kangennya dia sama almarhum ibunya. Tapi hal itu ternyata berlanjut ke mimpi yang kedua. Pas hari Kamis malam, itu malam Jumat lagi, dia itu didatangi sosok ibunya lagi. Tapi mimpi itu dengan menengadahkan tangan, seperti kayak meminta. Dan waktu itu Rohim yang tidak tahu apa maksud dari mimpi itu, ya dia berharap semoga keadaan ibunya baik-baik saja di alam barzah. Sampai beberapa kali mimpi itu datang, mungkin yang ketiga kalinya, sampai ibunya itu bilang ke anaknya, "Nak, bawakan ibu nasi." Itu dalam mimpi itu mengatakan hal seperti itu ke Rohim. Hampir 1 bulan itu ada 3 kali kejadian mimpi tentang ibunya yang sudah meninggal. Yang saat itu dia sadar betul bahwa setengah tahun dia tidak pulang kampung semenjak ibunya itu meninggal 3 tahun yang lalu. Setengah tahun itu kebiasaannya Rohim. Mungkin karena kebiasaan ibunya itu datang sebelum dia berangkat ke ibu kota. Dulu saat di kampung bersama bapaknya, adik-adiknya dan kakak-kakaknya, setiap Kamis sore dia berziarah ke makam. Dan setiap malam Jumat yang dipimpin bapaknya ada Yasin, tahlil dan doa. Tapi semenjak di ibu kota, hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rohim hampir setengah tahun. Dan mungkin itu menjadi awal mula ibunya itu datang lewat mimpi Rohim. Setelah 3 kali kejadian ibunya sampai meminta nasi, di dalam mimpi yang ketiganya Rohim waktu itu belum sadar kalau itu adalah mimpi tentang, "Nak, kirimkan doa untuk ibu." Rohim itu memang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia sadar dan mengakui, "Saya itu memang sibuk, Mas. Saya sibuk dengan pekerjaan." Kadang pas malam Jumat ketemunya shift 2, berangkat jam 4 sore, pulang jam 11 malam. Bagaimana cara saya mengirimkan doa? Waktu itu memang belum terpikir untuk hal seperti itu. Sampai mimpi itu datang, mungkin bukan 3 kali, tapi yang diingat oleh Rohim hampir 2 bulan persis. 8 bulan dia di ibu kota, ada 7 mimpi tentang ibunya. Mimpi itu datang seakan-akan meminta sama anaknya, "Nak, ini ibu, nak. Ibu minta nasi sama lauknya." Mimpi yang kelima,
Datang lagi tepat hari Kamis malam, itu selalu datang mimpi itu, entah dia pas jam 2 dia pulang istirahat jam 1 dini hari, kadang baru tidur jam 10 ya juga dialami. Ini ada apa? Dan waktu itu dia memang tidak cerita ke siapa-siapa karena dia kontrakannya itu tinggal sendiri. Tidak ada saudaranya, tidak ada temennya, ya cuma teman kerja yang jauh, yang bukan istilahnya teman sekampung. Dia tidak tahu bagaimana kabar di kampung, yang dia tahu cuman kabar keluarganya baik-baik saja. Itu pun lewat via telepon. Tapi kenapa mimpi itu selalu datang pada Rohim, sosok ibunya sampai 7 kali? Karena rasa kangen yang begitu dalamnya Rohim dengan ibunya, mungkinkah itu penyebab dia selalu datang? Itu pikirannya Rohim tentang kangen. Tidak ada, istilahnya dia tahu kalau maksudnya ibunya itu minta doa, sama sekali tidak tahu. Tapi semenjak 2 bulan itu mimpi yang 7 kali datang dengan cara meminta-minta. Ibunya itu sampai minta-minta di dalam mimpinya. Naudzubillah, si Rohim tidak sadar juga ketika dia cerita sama temennya, sebetulnya namanya Rozak. Rozak menjelaskan ke Rohim, Rohim, apa kamu tidak tahu maksud mimpi itu? Awalnya dia datang dengan tangan menengadah, dan sampai dia meminta sama kamu, maksudnya kamu tahu dah, dia itu cuma minta satu, kirimkan doa. Tidak ada yang lain. Orang yang meninggal itu tidak mungkin minta nasi, minta lauk, minta sate, tidak mungkin. Kamu otaknya dipakai, sampai dimarah-marah sama Rozak itu Rohim. Pikiran kamu dipakai, akal kamu dipakai Rohim, sampai 2 bulan kamu tidak sadar, tidak tahu almarhum ibu kamu yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu, yang kamu kebiasaannya setiap Kamis sore kamu berziarah dan malamnya kamu membacakan doa untuk almarhum ibu kamu, dan selama kamu tinggal di ibu kota ini, pernahkah tidak kamu melakukannya? Rohim cuma geleng-geleng kepala, iya saya mengakui, saya tidak pernah. Saya cuma sholat saja. Kamu jangan pernah melupakan ibu kamu yang sudah melahirkan kamu, Rohim. Rozak sampai marah-marah sama Rohim. Ya karena apa yang dikatakan dan diceritakan Rohim itu benar-benar membuat Rozak itu ya sangat marah. Tidak percaya kalau Rohim ternyata tidak sadar, tidak tahu kalau apa arti mimpi adalah tentang orang tuanya, sosok almarhum ibunya yang meminta dikirimkan doa. Kamu harusnya tahu Rohim, kata Rozak. Doakan ibu kamu. Ya mungkin bukan hanya setiap malam Jumat, tapi setiap waktu. Walaupun hanya 1 kalimat bismillah untuk almarhum ataupun lebihnya Al-Fatihah dan doa-doa yang lain. Kirimkan untuk almarhum ibu kamu. Karena orang yang sudah meninggal, tidak mungkin dia itu meminta nasi, meminta sate. Tidak ada. Kamu tahu tidak Rohim? Di antara 3 amal yang saat hidup, yaitu amal yang dilakukan oleh almarhum ibu kamu, amal jariyah yaitu sedekah ibu kamu, dan ketiga yang bisa menyelamatkan ibu kamu adalah doa-doa orang yang masih hidup, yang membacakan dan mengirimkan doa untuk almarhum yang ada di alam barzah. Dan kamu Rohim yang sebagai anaknya sudah melupakan berapa bulan? 8 bulan Mas Rozak. Astagfirullah, kata Rozak. 8 bulan kamu tidak mengirimkan doa untuk ibu kamu? Ya saya sibuk Rozak, saya sibuk. Kamu berpikir dunia ini selamanya? Apa kamu tidak ingat ibu kamu yang sudah meninggal? Dia dulu berjuang untuk siapa? Untuk kamu bisa sampai ke titik ini. Dia membesarkan kamu tanpa pamrih, tidak pernah menuntut, dan dia sampai datang menuntut kamu dengan cara mimpi itu, minta sama kamu, dan kamu tidak tahu itu permintaan ibu kamu apa? Doa. Doa anak yang soleh agar dia mengingatkan kamu untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kamu ingat akan kematian, bahwa orang yang sudah meninggal, yang bisa menyelamatkan orang itu adalah doa dari orang yang masih hidup. Dari Rohim yang menceritakan kalau Rozak ini memang dia itu ahli agama, seorang yang pernah mengaji di salah satu pesantren, makanya wajar kalau Rozak itu sampai marah-marah sama Rohim. Ketika Rozak itu marah, Rohim pun hanya tertunduk dan baru menyadari
bahwa ternyata apa yang dialami mimpi selama berkali-kali itu adalah ibunya yang meminta doa dari anaknya sendiri yang tak lain adalah Rohim. Saat itu Rohim hanya bisa menangis. Tidak membayangkan bagaimana ibunya yang selama 8 bulan Rohim tidak mendoakan sampai dia datang. Kebangetan itu Rohim. Dan dia mengakui salah. Dan semenjak Rohim ini menceritakan ke Rozak, dengan cara Rozak menasehati, dengan cara marah-marah, tapi bagi Rohim itu sebuah ingatan, itu adalah nasihat yang terbaik untuknya. Dan semenjak saat itu Rohim, dia tidak pernah lagi melupakan yang namanya doa untuk ibunya. Dia selalu terbayang akan ibunya. Maafkan aku ibu yang sudah melupakan kamu, yang sudah membesarkan aku. Aku berharap padamu ibu, semoga Allah memberikan tempat terbaik untukmu. Dan doa itu dilakukan oleh Rohim setiap waktu. Tidak hanya sholat 5 waktunya saja, setiap malam, setiap waktu. Rohim benar-benar sadar. Dan disitulah Rohim akhirnya bisa mengerti apa arti makna mimpi tentang orang tuanya yang sampai datang dengan cara meminta-minta. Tapi dibalik apa yang diceritakan Rohim ini, dia tidak selesai di situ saja. Masih ada cerita tentang bagaimana sosok ibunya yang setelah Rohim ini mengirimkan doa, ibu itu tetap saja datang. Rohim semakin bingung, kenapa? Doa sudah saya kirimkan, kenapa ibu masih datang juga? Memang tidak secara meminta, cuma dia menatap dalam keadaan pakaian yang biasa dia pakai. Dan dia selalu datang ketika Rohim terbangun telat. Dia seperti dibangunkan. Nak, bangun nak, sudah pagi. Nak, bangun nak, sholat subuh. Setiap waktu ketika akan melaksanakan sholat ibadah, ketika Rohim itu telat waktunya, ibu itu selalu datang ke mimpinya. Seakan-akan dia masih hidup membangunkan Rohim, mengingatkan Rohim untuk beribadah. Dan itu yang terjadi sama Rohim. Ibunya itu selalu datang setiap saat dia mau kerja, misalkan terlambat. Dia semalamnya mungkin tertidur sangat lelap. Ketika mau berangkat itu, ketika sudah terlambat, hampir terlambat, ibunya selalu mengingatkan, nak bangun nak, sudah siang kamu kerja, adik kamu di rumah nunggu. Saat itu kaget kan Rohim, astagfirullahaladzim, ibu. Dan setiap kali dibangunkan ibunya tak lepas tangisan dari Rohim. Tidak terbayang kasih sayang seorang ibu. Walaupun dia sudah di alam barzakh, kenapa dia masih datang dengan keadaan seperti layaknya masih hidup, membangunkan anaknya. Itu almarhum ibunya Rohim. Sampai 1 tahun dia tinggal di ibu kota yang belum pernah pulang kampung. Rasa kangen seorang anak sama ibunya, dia pingin sekali yang namanya pulang kampung, ingin berziarah ke makam ibunya. Tapi karena keadaan tidak bisa dipungkiri, pekerjaan di pabrik, Sabtu lembur, sehari tidak mungkin dia pulang kampung. Besoknya sudah pasti terlambat. Sampai dia bisa libur itu bertepatan dengan hari raya. Dan itu adalah waktu di mana Rohim saat itu sudah rasa kangen, ingin datang, ingin sekali pulang ke kampung. Rasa kangen itu benar-benar sudah muncak sama Rohim. Dan saat yang ditunggu, ketika hari itu mau pulang, dia sudah tidak bisa meluapkan yang namanya rasa kangen itu sampai di kampung. Itu tidak langsung ke rumah, tapi dia langsung turun dari ojek karena rumahnya agak jauh dari jalan raya. Dengan naik ojek meminta sama tukang ojek itu untuk ke makam. Sampai tukang ojek itu bingung, Mas kenapa di makam? Saya mau berziarah dulu ke makam ibu. Kenapa tidak pulang dulu? Kata tukang ojek. Karena ibu yang sudah membuat aku seperti ini Pak. Jadi mohon maaf saya turunkan di sini saja. Oh iya Mas, terima kasih. Apa saya tunggu saja gimana? Kata tukang ojek. Enggak Pak, silahkan Bapak barangkali mau ojek yang lain. Rohim yang datang sekitar jam 3 dini hari dari kota sampai ke kampung halaman itu jam 3 dini hari. Tapi dia tidak peduli. Mau itu makam, mau itu tempat angkat, dia tidak peduli. Dia kangen sama ibunya. Jam 3 dini hari dia ke makam sama tukang ojek. Tukang ojek itu takut sebenarnya. Tapi Rohim tidak peduli. Sampai tukang ojek itu ya ketika hari berikutnya. Cuma saya cerita dulu ini ke Rohim yang ada di pemakaman. Sampai di pemakaman tukang ojek itu sempat meminta saya temani Mas. Enggak usah diminta pergi.
dibayar sama Rohim, sudah diantar sampai ke pemakaman. Saat di pemakaman, dia menangis terseduh-seduh, menangis selama 1 tahun, tidak pernah mengunjungi makam almarhum ibunya yang sudah membesarkan, mendidik sampai dia bisa sukses, sampai dia ya mungkin hampir subuh dia menangis berdoa untuk almarhum ibunya. Dan saat itu yang dirasakan oleh Rohim, wallahu a'lam bishawab, cerita dari Rohim, beberapa sosok-sosok yang aneh itu tidak ada yang mengerikan. Mereka itu seperti kayak menatap, berharap untuk didoakan, berharap didoakan sama Rohim. Karena mungkin malam itu dengan kesedihan, dengan doa yang ikhlas, dengan doa yang benar-benar untuk almarhum ibunya, yang lain itu seakan-akan iri. Wallahu a'lam. Mereka-mereka yang sudah meninggal, itu di hadapannya Rohim itu ada banyak sosok-sosok yang orang-orang yang sudah meninggal. Itu seakan-akan dia menatap Rohim, tapi Rohim rasa takut, itu tidak peduli. Yang dia takutkan ketika doa itu tidak sampai ke almarhum ibunya. Dia yang sudah mengingatkanku, yang setiap kali menjaga aku dalam keadaan hidup dan sudah meninggal pun dia masih menjaga aku. Saat itu Rohim selalu berdoa, berzikir sebisa mungkin, ya Allah barokah doa ini untuk almarhum ibuku. Oleh jamaah muslimin dan muslimat, dan dia tidak melupakan untuk ahli kubur di sekeliling makam itu, untuk jamaah dijama para kaum muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat, seluruh ahli kubur itu didoakan oleh Rohim. Dan mereka yang menatap, seakan mereka tersenyum dan mereka menghilang begitu saja. Dan Rohim kembali mendoakan almarhum ibunya. Yang saat itu Rohim tidak bisa menyimpan kesedihan, menyimpan rasa kangen, rasa ingin sekali bersama ibunya, tapi ibunya sudah di alam barzah. Dan saat itu dia baru merasakan bagaimana rasanya kehilangan seorang ibu, orang yang selalu menjaga dan selalu sayang pada anak-anaknya, yang paling adalah ibunya. Dia teringat semuanya akan perilaku ibunya, karena yang dirasakan Rohim, walaupun almarhum ibunya itu sudah meninggal, dia merasakan seperti kayak ibunya itu menepuk pundaknya. Yang dia lakukan ingin sekali memeluk ibunya, tapi semua itu hampa. Dia merasakan hanya seperti kayak ya hembusan angin begitu saja. Ibu, aku kangen bu. Sampai ibu itu bilang, jaga adik-adik kamu, jaga bapak kamu, tuntun mereka ke jalan yang benar, seperti apa yang sudah bapakmu lakukan ke ibu. Itu suara itu muncul dalam bentuk bisikan di dalam makam. Setelah dia menyelesaikan doanya saat mendengar azan, dia keluar dari makam dan dia kembali ke rumah. Saat sampai di rumah, bapaknya yang memang sudah menunggu, kamu dari mana nak, kenapa terlambat, apakah macet atau apa? Enggak pak, saya barusan dari makam. Kamu dari makam? Jam segini nak? Kamu dari makam jam berapa? Kata bapaknya. Mungkin sekitar jam 3 pak. Jadi kamu di makam dari semalam? Iya pak. Ngapain kamu di sana? Kan masih ada hari esok. Enggak pak, Rohim kangen sekali sama ibu. Tapi ibu pak diceritakan, sudah duduk nak, diceritakan semua kejadian tentang dikontrakan yang hampir kurang lebihnya itu setengah tahun, kejadian tentang bagaimana dia sering dibangunkan ibunya, diingatkan ibunya, semuanya diceritakan. Sampai bapaknya itu nangis-nangis ketika mendengar ceritanya Rohim sampai di pemakaman. Dan keesokan harinya si tukang ojek itu datang, yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Tukang ojek itu nanya sama bapaknya Rohim karena tahu itu adalah Rohim. Dikiranya mungkin itu anaknya apa bukan, takutnya si tukang ojek. Pak, saya maaf ini pak, nanya sama jenengan. Iya pak, itu anak bapak yang namanya Rohim bener pak, udah pulang pak belum pak? Emangnya kenapa? Ya soalnya semalam saya ngantar anak bapak itu ke pemakaman, saya takutnya ya mungkin maaf pak bukan Rohim atau siapa. Rohim keluar. Iya pak, ini saya kok pak, semalam yang bapak antar. Kenapa pak? Ya syukurlah, enggak apa-apa. Tapi saya mau nanya ini mas Rohim, kenapa sih sampean kok minta diantar ke makam bukannya langsung ke rumah, kan masih ada hari esok dan lainnya. Dan yang menjawab itu adalah bapaknya. Diceritakan sama bapaknya sedikit cerita tentang bagaimana Rohim kok dari Jakarta, dari ibu kota langsung ke makam. Dan si tukang ojek pun tidak bisa meluapkan kesedihan. Ternyata
Si Rohim ini adalah anak yang benar-benar berbakti untuk bapak ibunya, terutama ke almarhum ibunya, agar doa itu terus mengalir, agar doa itu tidak pernah terputus, karena hanya doa yang bisa mengantarkan almarhumah ibunya agar ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di alam barzah, sembari menunggu yaumul mahsyar ketika mereka dibangunkan, para ahli kubur yang akan dikumpulkan, dan berharap di antara salah satunya yaitu ibunya ditempatkan terbaik, dan semoga surga menunggu almarhum ibunya. Dan semenjak kejadian itu, dia tidak pernah melupakan almarhum ibunya, bapaknya, ataupun siapapun keluarganya. Yang lainnya juga didoakan oleh Rohim. Yang namanya sholat mungkin dia paling lama, karena dia teringat akan bagaimana kematian, bagaimana mereka yang masih hidup berjuang untuk kembali ke jalan yang benar. Semua itu untuk kebaikan dia dan seluruh keluarganya. Semoga dari kisah Rohim ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak De, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.